I'm glad you're here. Senpai! Somebody! Hey, are you okay? Why don't you come over to our place? Do we have a new guest? Where are we? What is this place? Who are you guys? A gathering spot for the people like us. Yeah, basically. You're dead. I died. I died. Bencana gempa dan tsunami baru saja menyerang kota Okinawa. Seorang wanita bernama Minako tersadar dan langsung mencari keberadaan putranya. Dia berjalan hingga bertemu tim SARS, namun saat ditanya Minako, mereka sama sekali tidak merespon. Walau begitu, Minako lanjutkan pencarian hingga bara evakuasi. Setelah berkeliling, dia bertemu kenalannya bernama Kanda. Dan lagi, Kanda juga tidak merespon panggilan Minako. Di sebelah Kanda duduk putrinya bernama Yuko yang hanya melihat Minako dengan tatapan sedih. Lihat Kanda akan pergi, Minako berusaha menahannya, tapi ketika disentuh, sekelilingnya menjadi kosong dan hanya menyisakan Yuko sendiri. What is going on? Gak ngerti dengan yang terjadi, Minako berjalan lunglai dan berharap ada yang mau meresponnya. Tanpa sadar, dia tiba di rumahnya yang telah porak-poranda. Minako masuk dan menemukan foto dirinya bersama sang putra bernama Ryo. Tiba-tiba sebuah mobil lewat dan ingatkan dia untuk berhati-hati. Seketika Minako sadar kalau orang tersebut baru aja berbicara padanya. Karena itu dia berusaha mengejar untuk mencari info dari pria tadi. Tahu diikuti, pria tersebut berhenti untuk menemui Minako. Sang pria bernama Akira mencoba menenangkan Minako yang kalut, lalu dia mengajaknya pergi bersama ke tempatnya berasal. Ketika dipapa, Minako merasa lega karena bisa berkontak fisik dengan Akira. Lalu mereka lanjut berkendara sampai suatu lokasi yang mirip pasar malam. Di sana seorang bapak tua sedang bercerita mengenai dirinya. Pak tua mengaku adalah pencetus ide souvenir Pasir Bintang, produser film terkenal, dan lain-lain. Rupanya seorang pria bertato di sana bilang kalau si Pak tua udah sering cerita hal tersebut. Kemudian Akira datang bersama Minako yang langsung disambut Pak tua dan disusul seorang ibu bernama Kaori. Minako to the point tanya tempat apa itu sebenarnya. Akira bilang di sana adalah satu dari sekian banyak tempat berkumpulnya orang-orang yang punya penyesalan semasa hidup. Pria bertato tambahkan kalau Minako sebenarnya adalah arwah yang berarti dirinya udah meninggal. Mereka akan tetap di sana sampai semua penyesalan atau urusannya di dunia telah diselesaikan baru bisa menyeberang ke alam arwah. Tahu dirinya udah mati membuat Minako syok. Untuk itu Kaori mengajaknya pergi untuk tenangkan diri. Minako ditempatkan di sebuah kamar peninggalan arwah yang telah menyeberang dan dipersilakan untuk istirahat. Sambil melihat foto Ryo, Minako teringat masa-masa indah bersamanya. Selain itu, ada juga penyesalan karena pernah memarahi sang anak. Congratulations. You watch. I told you that I don't need it. Yay! This! Stop. No! I don't want to go! Mama! Ryo! Hey, Hi, good morning. Good morning. Oh, Begitu bangun, dia menghampiri tempat nongkrong para arwah. Barulah Kaori kenalkan yang lain pada Minako. Si Pak tua bernama Michael, pria bertato bernama Sori dan seorang mantan Yakuza. Si kacamata bernama Tanaka yang seorang mantan bankir. Minako justru teralihkan koran yang dibaca Tanaka. Dia ambil dan lihat ternyata tertulis tahun 1990. Itu artinya Tanaka udah puluhan tahun di sana. Setelah itu Minako meminjam kunci mobil Akira untuk pergi mencari putranya lagi. Minako kembali ke barak pengungsian untuk melihat daftar nama orang hilang maupun meninggal, tapi dia tidak menemukan nama sang anak. Tanpa disangka dia bertemu arwah lain di sana yang udah berhari-hari mencari keluarganya. Even though if they could hear my voice, that mean they're dead. Hey, miss, I hope you find your folks. Lalu Minako datangi kantor berita tempat kerjanya. Di sana dia dengar kalau jasadnya belum ditemukan. Dia datangi si Kanda dan lihat kalau dirinya sedang berkabung atas kematian Yuko. Singkat cerita, dia balik ke camp arwahnya dan diajak makan dan berkumpul bersama Akira dan Kaori. glad that you're here. We're about to have nabe for dinner. Nabe is time! Yes. Okay. Kiyori nabe! Wow.
Excuse me. Di saat pada makan, Minako heran mengapa mereka begitu santai walau punya penyesalan sedangkan dirinya berusaha menyelesaikan urusannya di dunia. Beres ceramah, Minako berniat pergi namun ditahan Akira. Seketika terdengar suara lonceng dari kejauhan. Sontak mereka makan buru-buru untuk pergi ke suatu tempat. Seluruh arwah dari segala penjuru mendatangi satu lokasi yang sama. Ibarat sebuah parade, mereka berjalan sambil membawa lampion. Parade ini dilakukan sebulan sekali dengan tujuan berkumpul untuk mencari orang-orang yang mereka cintai. Gak lama ada arwah yang menemukan keluarganya. Arwah itu tak lain adalah sosok yang Minako jumpai di barak pengungsian. Ternyata keluarganya yang lain juga telah meninggal. I couldn't protect you. Cramping up. Subuhnya mereka balik dan barulah Minako cerita dia lagi mencari anaknya. Minako ialah seorang ibu tunggal yang mengkhawatirkan apakah Ryo masih hidup atau udah meninggal. Untuk itu dia izin tinggal di sana sampai mendapatkan jawabannya agar bisa menyeberang. Just a little while longer. Sure, that's good. Be our pleasure. Good. Come on, have a seat. Well, kanpai. Esoknya Minako mengunjungi kamar Akira. Akira semasa hidup adalah seorang penulis dan urusannya belum selesai tidaklah berkaitan dengan mencari seseorang. Tahu kedatangan Minako adalah meminjam mobil, Akira pun memberikan kunci padanya. Sebelum Minako pergi, dia izin untuk mewawancarainya suatu saat nanti. Lalu, hari itu Minako kembali ke kantor untuk memeriksa daftar korban bencana dari koran. Dia juga dapatkan berita mengenai dirinya yang belum ditemukan. Di sisi lain, Sori bersiap untuk pergi. Michael yang berada di sana cerita dia pernah bikin film tentang Yakuza dan ingin Sori bisa menonton bersamanya kelak. Sori hanya iakan sebelum akhirnya pergi. Rupanya hari itu adalah hari ulang tahun papanya yang seorang kepala Yakuza. Papanya sendiri tampak masih merindukan sang anak. Sedangkan Michael pergi menonton film buatannya sendirian. Dan malam tiba di mana semua arwah kembali berkumpul. Tanpa diduga, Minako menanyai apa penyesalan Sori sehingga belum juga menyeberang. Sori cerita dia mati ditembak dalam perang Yakuza 7 tahun lalu dan meninggalkan seorang calon istri. Namun, Sori takut untuk mencarinya jadi dibiarkan hingga sekarang. Selagi berkeliling, Minako tertarik saat melihat gedung teater tua. Dia masuk ke dalam dan lihat Michael lagi nonton sendiri. Diam-diam Minako duduk untuk ikut menonton film buatan Michael. Film berlatar tahun 1970 itu menceritakan mahasiswa yang mau ciptakan revolusi di Jepang. Sang tokoh utama bernama Koga memiliki teman seperjuangan bernama Sasaki dan Maiko. Sebagai aktivis berpengaruh, Koga dikabarkan diincar polisi. Namun sepertinya tersirat cinta segitiga antara ketiga tokoh di film. Cerita film berlanjut ke hari mahasiswa melakukan demo yang berujung bentrok dengan aparat polisi. Koga yang terluka didatangi Maiko saat malam hari, dan rupanya mereka berdua saling mencintai. Saat di adegan berdua itulah film selesai. Saat Michael beranjak pulang, dia kaget ketika tahu ada Minako di sana. Minako langsung lemparkan pujian pada film, tapi sayang masih menggantung. Ternyata itu akibat Michael terlanjur meninggal sebelum filmnya bisa diselesaikan. Padahal dia udah pikirkan poster, promo, dan lainnya. Selain itu, film tadi merupakan kisah nyata dirinya sendiri dan Maiko adalah kekasihnya dulu. Bisa disimpulkan kalau penyesalan Michael adalah ingin menyelesaikan film tersebut demi Maiko. Kita ke keluarga Kaori. Setiap hari Kaori datangi anak-anaknya serta suami sang putri yang lagi hamil. Urusan Kaori yang belum selesai adalah ingin melihat putrinya melahirkan. Walau mereka meninggal dengan kondisi dan usia berbeda, namun semua urusan yang belum mereka selesaikan berkaitan dengan sesuatu yang mereka cintai. These things are built like anchors. Look at that. Pagi itu Minako dapati semua arwah lagi membahas sesuatu. Michael menyadari kalau dia harus menyelesaikan film terakhirnya bagi Maiko. Untuk itu dia mengajak mereka membantu membuat lanjutan film yang belum dia selesaikan. Karena Minako dulunya adalah jurnalis dan dipercaya sebagai kameramen. Setelah membagi tugas untuk semua arwah, mereka mulai syuting film berjudul Mencari Waktu Yang Hilang. Take, huh? All right. Begin. Action. What's the line? All right. I'm into the scene. Yes, I with the can't talk. just. No, remember how long it's How long? Beres syuting, mereka berkumpul meninjau kerjaan tadi. Tiba-tiba, Kaori melihat kedatangan sosok arwah baru. Sontak Minako segera menghampirinya untuk diajak bergabung. Michael sambangi untuk salaman dan kaget melihat bekas sayatan di nadi tangan gadis bernama Nana itu. Entah apa yang terjadi hingga Nana lakukan korting nyawa di usia semuda itu.
Lalu seperti biasa, Kaori yang keibuan berusaha mengayomi arwah baru di sana. Kemudian Sori bersiap pergi ke suatu tempat. Hari itu keluarganya Ziara memperingati 7 tahun kematian Sori. Tanpa disangka, sang ayah memutuskan membubarkan kelompok Yakuzanya. Dan dari kejauhan, Sori melihat mantan calon istrinya bernama Mizuki juga berniat ziarah. Namun dia batalkan karena melihat keluarga Sori. Untuk itu, Sori memutuskan mengikutinya hingga pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Mizuki mengeluarkan album kenangan dirinya dan Sori. Mendadak seorang pria datang dan sepertinya itu adalah kekasih baru Mizuki. Tepat di hari itu, sang pria mau mengajak Mizuki bertemu keluarganya untuk membahas pernikahan mereka. Mizuki setuju, lalu keluar mengangkat jemuran. Namun, Mizuki menangis teringat akan Sori sebab dia masih merindukan sang kekasih yang telah mendahuluinya. Oleh sebab itu, Sori mengucapkan maaf sebelum akhirnya dia ikhlaskan Mizuki untuk bahagia bersama pria lain. I'm sorry. Sori balik dengan membawa senyum kepuasan, karena penyesalan terbesarnya adalah takut Mizuki tidak bisa hidup tanpa dirinya. Berhubung kini dia udah bahagia, segala penyesalan dalam diri Sori pun terbayarkan. Itu artinya Sori udah siap berpisah dari yang lain untuk menuju alam arwah. Tapi ada satu hal yang belum dia penuhi ke Michael, yaitu menonton film Yakuza buatannya. Tanpa buang waktu, mereka akan selesaikan malam itu juga. Sebelum masuk mobil, Sori pesan ke Nana untuk menikmati hidup sepenuhnya. Hidup. Setelah itu, tanpa Nana, mereka menyaksikan film bersama Sori untuk terakhir kalinya. Pagi tiba, di tengah lamunan, Tanaka datang untuk mengantar kepergian Sori. Shall we get going now? Nana datang dan menanya keberadaan Sori yang udah menyeberang. Karena Nana belum tahu syarat untuk menyeberang adalah harus menyelesaikan urusan di dunia. Di tengah pembahasan, Akira muncul mengajak pergi Minako. Mereka pergi ke kantor memeriksa lagi daftar korban. Hingga hari itu belum juga ada kabar mengenai putra Minako. Dan selagi ada kesempatan, Akira mewawancara Minako. Minako meninggal akibat hanyut oleh tsunami di usia 35 dan bercerai karena mantan suaminya melarang dia kerja. Untuk itu dia bekerja sembari membesarkan Ryo sendirian. Jadi semasa hidup dia nggak bisa terlalu menikmati kehidupan. Seandainya diberi kesempatan hidup lagi, Minako ingin mengajak anaknya berlibur sekaligus meminta maaf padanya. Di tempat lain, Nana kembali ke sekolahnya dulu. Ternyata Nana bundir akibat gak tahan dibully oleh kawanan Chiwagelo. Namun, karena kematiannya, sang sahabat bernama Yasuko kini harus menggantikan posisinya sebagai korban baru. Please don't slit your wrists. It's played out at this point. It is defined as a measured direction. Okay, so Okay, dessert is served. Nana balik dan tanya apakah bisa membunuh manusia. Tanaka bilang arwah tidak bisa lakukan kontak fisik, jadi itu hal yang mustahil. Fakta itu membuat Nana frustasi karena menyimpan dendam pada pembulinya. Lalu lonceng parade kembali berbunyi. Untuk mengobati perasaan Nana, Minako mengajaknya ikut bersama mereka. Sambil jalan, Minako ceritakan tujuan parade bagi para arwah. Akira tambahkan mereka bisa coba bantu Nana cari tahu penyesalannya setelah mati. Dan parade hari itu mempertemukan seorang ibu dengan anaknya yang masih hidup. I'm sorry. Lihat sang ibu ucapkan permintaan maaf pada anaknya. Saat jalan pulang, Nana merasa dia tahu apa yang harus dia selesaikan agar bisa menyeberang. Esoknya Akira mewawancarai Kaori yang ingin melihat kelahiran sang cucu, lalu mereka balik ke camp arwah. Kaori yang lihat Michael Koba mengajak Tanaka membawanya ke kamar. Di saat itu Minako meminta izin gantian mewawancara Akira. Sempat berpikir sejenak, akhirnya Akira mau cerita alasannya belum bisa menyeberang. Untuk itu besoknya dia ajak Minako ke rumahnya yang merupakan peternakan sapi. Tampak juga papa Akira yang masih aktif bekerja. Akira sendiri sedari kecil udah sakit-sakitan dan hanya bisa terbaring di ranjang. Semasa hidup dia selalu merasa kalau sang papa tidak menganggapnya. Apalagi sejak Akira tahu berapa lama sisa usianya, dia kerap lampiaskan pada keluarganya sendiri. Dan setelah meninggal dia baru sadar dia salah. Sebab papanya memutuskan menulis novel yang mengisahkan Akira sebagai bentuk kasih sayangnya. Padahal papanya bahkan tidak suka membaca.
Oleh karena itu, sebelum novel itu selesai, Akira tidak akan bisa menyeberang. Pindah ke Nana yang menyaksikan Yasuko dibully. Merasa malu dan direndahkan, Yasuko berlari naik ke atap sekolah dan berniat menyusul Nana. Namun dia batalkan dan mulai menangis memanggil sang sahabat. Lihat penderitaan Yasuko, Nana pun meminta maaf udah meninggalkannya. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm so sorry. Hey, Nana. Malamnya, Nana datangi Akira untuk tanya kenapa setelah minta maaf dia tetap nggak bisa nyebrang. Akira yang sebenarnya tahu jawabannya hanya bilang suatu hari mungkin suaranya akan sampai ke Yasuko. Dan jelas jawaban tersebut tentu tidak memuaskan Nana. Tibalah malam parade. Para arwah memandangi rumah masing-masing disertai perjumpaan sepasang suami istri serta ibu dan putrinya. Ketika jalan pulang, Michael mengabari Minako kalau putranya Shiryu telah ditemukan dalam kondisi hidup. He's been found. He's still alive. Tanpa buang waktu, mereka menemaninya ke panti asuhan lalu membiarkan Minako masuk sendiri untuk menyelesaikan urusannya. Ryo yang dalam kondisi demam ini terus meminta bertemu Minako, tanpa dia tahu kalau mamanya udah tiada. Lihat itu, Minako mulai meminta maaf kepada Ryo. Entah apa yang terjadi, Ryo ternyata bisa melihat mamanya. Manfaatkan itu, Minako cerita kalau dirinya telah meninggal karena tsunami, jadi Ryo harus kuat jalani hidupnya sendiri. We're gonna go home now, right? I wish we were. I'm sorry. I won't ever leave you alone again. Pagi saat bangun, apa yang Ryo alami terasa hanya mimpi baginya. Minako sendiri sebelum nyebrang meminta tolong kepada Tanaka. Di luar, Akira mulai merasa sedih karena akan berpisah dengan Minako. Tiba-tiba, Minako muncul di sana dan bilang dia belum akan menyeberang sebab dia mau bantu Michael selesaikan filmnya. Dan demi membantu Minako nyebrang, mereka semua sepakat untuk kembali syuting. Film dilanjutkan dari kisah Koga yang pergi akibat takut ditangkap polisi. Selain itu, dia terpaksa meninggalkan Maiko dengan janji mereka akan bertemu lagi suatu saat nanti. Nyatanya, Koga tidak pernah kembali sehingga Maiko berakhir menikahi Sasaki sedangkan Koga larut dalam pekerjaannya. Dan tanpa terasa 50 tahun berlalu. Saat Koga kembali ke Okinawa untuk nostalgia, Nana yang berperan sebagai cucu Maiko mendatanginya. Nana datang untuk meminta Koga pergi menemui sang nenek yang sangat ingin bertemu. Dalam cerita film, rupanya Maiko telah mendahului Koga dan film pun diakhiri dengan adegan perpisahan Nana dan Koga. Entah karena rindu atau terlalu menjiwai, Michael melihat sosok Maiko muda di hadapannya. Karena itu dia berlari ke Maiko sambil dikejar teman-teman lainnya. Michael! Michael! Hey! Hey, Michael! Let's have a screening for it soon. Yes, please. Selesai sudah film terakhir dari Michael. Namun Michael masih ada satu ganjalan dalam hati, yakni dia mau berikan film tersebut kepada Michael langsung. Karena malu dan takut, dia berniat minta yang lain mewakilinya. Tapi mereka menolak dan meminta Michael antar sendiri dengan ditemani yang lain. Karena itu para arwah berangkat ke Tokyo. Sesampainya di sana, Michael berniat pamerkan sesuatu, yaitu poster dirinya sebagai produser besar semasa hidup dulu. Berarti semua yang Michael ucapkan benar adanya selama ini. Singkat cerita, mereka sampai depan rumah Maiko. Mendadak Michael niat batalkan namun ada seseorang memanggilnya. Ternyata itu adalah suami Maiko yakni Sasaki. Terlanjur ketahuan, Michael utarakan maksud kedatangan sekaligus meminta izin melihat Maiko. Sasaki izinkan dan memandunya masuk ke rumah. Sasaki sendiri telah meninggal 2 tahun lalu akibat kanker. Setelah perlihatkan film yang mau dikasih ke Maiko, mereka masuk ke ruang TV di mana Maiko sedang berada. Michael, you haven't changed at all. Sasaki cerita kalau Maiko selalu menantikan Michael selama ini. Untuk buktikan itu, dia menunjukkan pasir bintang pemberian Michael yang masih disimpan Maiko. Michael yang merasa bersalah hanya bisa meminta maaf telah membuat orang yang dia cintai menunggu selama 50 tahun. Michael, I'm sorry. I'm so sorry. Hi there. Hey. Michael keluar menemui yang lain dalam kepuasan. Selain itu, film tidak jadi diberikan karena nggak bisa ditonton juga. Dengan begini, Michael udah siap menyeberang.
Ketika di perjalanan pulang, Minako usul memutar film tersebut untuk ditonton semua arwah. Rupanya usulan itu disukai yang lain. Jadi malamnya mereka langsung adakan nobar film Michael sebelum dia nyebrang. Setelah studio penuh, Michael naik ke panggung untuk sampaikan premis filmnya. Kemudian dia bergabung bersama yang lain untuk menyaksikan karya terakhir dirinya. Selesai nonton, mereka kumpul untuk makan-makan sambil bercerita. Michael ingin membuat film mengenai kehidupan di Camp Arwah, tapi berhubung urusannya udah selesai, dia serahkan tugas tersebut kepada Nana dan Akira. Karena besok Michael dan Minako akan menyeberang, mereka merasa gugup sebab nggak tahu dunia arwah itu seperti apa. Ditambah, Tanaka tidak mau membocorkan kepada mereka. Di sini baru diketahui kalau Tanaka ibarat adalah sipir bagi para arwah di camp. Suasana malam itu terasa haru, walau singkat, perjalanan mereka di Camp Arwah sangat membekas di hati masing-masing. Kanpai. Hi. This one for me, please. Yes, thank you. Pagi-pagi buta sebelum nyebrang, Minako mendatangi Akira untuk berterima kasih. Di kesempatan ini juga Akira bilang perasaan beratnya melepas kepergian Minako karena dia menyukainya. Pengakuan itu membuat keduanya tersipu dan hanya bisa berandai-andai semasa hidup dulu bisa bertemu. Namun apa mau dikata, mereka udah jadi arwah. Setelah memberikan pelukan terakhir ke Akira, Minako bersiap menyeberang di antar Tanaka. Suatu hari, Nana yang ternyata selama ini mengalami koma terbangun. Dia meneteskan air mata karena teringat semua kisahnya dari Camp Arwah. Beberapa tahun kemudian, seorang pemuda berjalan di tengah padatnya kota Tokyo. Gak lama dia sampai di tujuan dan bertemu Nana dewasa. Rupanya, pemuda itu adalah Ryo, anak dari Minako. Nana mengajaknya untuk ngopi sambil cerita. Setelah itu menyusul datang Yasuko yang udah jadi istri serta seorang mama. Mereka berdua datang atas undangan Nana untuk menyaksikan film garapannya yang berjudul The Parade. Sitting so low. You don't want to sit up a little? Tamat. Aku ini berjodoh kayaknya sama Kentaro Sakaguchi. 3 film dia aku nonton di minggu yang sama tanpa rencana. Luar biasa. Film ini aku nonton random di Netflix dan ternyata wow sekali. Durasinya itu 2 jam tapi nggak berasa saking smoothnya jalan cerita film ini. Sambil berimajinasi tipis-tipis karena kepikiran kalau mati bawa penyesalan apa gitu ya. Aku percaya kalian yang nonton ini pasti ada atau bakal ada penyesalan dalam diri kalian. Aku ada satu penyesalan yang aku yakin nih, kalau aku koit pasti penyesalan ini yang kebawa. Karena itu aku mau coba selesaikan daripada tiba-tiba mati Kinja Gajila. So, buat kalian yang kebetulan nonton, semoga bisa selesaikan penyesalan dalam diri ya. Semoga juga kalian suka film ini. Yang punya Netflix ditonton langsung, aku jamin gak bakal bosen nontonnya. Thank you for watching and happy parade. Bye.